kalau sudah. Oke, di video ke-12 ini saya akan bahas terkait atau memberikan komen terkait video 12, yaitu multi file. Nah, mungkin dari file main CCP nya dulu ya. Jadi ini ada 3 file ya, saling berkaitan. Jadi ada main CCP, player CCP, dan player H gitu, seperti itu ya. Kemudian di main CCP dulu, ini ada include IOStream, include string. Seperti biasa, ini adalah sebuah library untuk sebuah operasi. Untuk yang IOStream dulu ya, untuk IOStream itu untuk operasi input output. Kemudian string ini untuk menggunakan kelas dari si string, seperti itu. Kemudian nah ini ada external definition. Jadi ini adalah link yang digunakan untuk include player CCP. Jadi coding yang akan menyertakan file eksternal yang berisi implementasi ya, dari si class player, seperti itu, dari si class player si ini ya. Jadi dari sini. Nah, nanti kemudian using namespace standard ya, ini adalah sebuah fungsi ya. Jadi dalam pemrograman atau coding kita, contoh di depan si out ini tidak perlu lagi ada kata std ya. Contoh seperti inilah, std 2.2 seperti ini. Jadi tidak perlu lagi menggunakan seperti itu, makanya langsung saja si out seperti itu. Jadi itulah fungsi dari using namespace standard std, seperti itu. Kemudian ada di sini in main, ini adalah gerbang dari si pemrograman atau pemrograman dari si pemrograman dari intinya lah, seperti itu. Kemudian player object, new player Saitama di sini. Ini mendefinisikan bahwa untuk membuat objek player objek dari si kelas player dengan nama Saitama, seperti itu. Kemudian di sini ada apa ini, si out get name, player object get name. Nah, ini adalah untuk menampilkan nama player dengan memanggil metode get name atau lagi. Kemudian di sini ada si out rubah nama. Nah, ini untuk menampilkan atau memberikan pesan menyatakan mengubah nama player, seperti itu. Kemudian untuk yang set name, nah ini player object set name time 0. Nah, ini untuk mengubah nama player dengan metode set name, seperti itu. Kemudian ini player object display. Nah, ini adalah untuk menampilkan kembali informasi player setelah diubah namanya, seperti itu. Nah, ini untuk yang main CCP nya. Kemudian kita lanjut ke player CPP. Include iStream, include string masih sama ya. Langsung aja include player H. Nah, ini adalah yang coding yang digunakan untuk menyertakan file header yang berisi deklarasi kelas player, misalnya player H, seperti itu. Jadi ini nanti saling berkaitan lah ya, dari ini player CCP jadi ngikut ke sini ke eksternal, dan dari ini juga ke sini, jadi saling berkaitan. Penjabaran metode. Jadi ini adalah konstruktor dari kelas player ya. Jadi biasanya konstruktor ini akan dipanggil saat objek player dibuat dan menerima parameter nama dalam bentuk const-char ya, seperti ini. Kemudian this name sama dengan name, ini adalah inisialisasi variable member dengan nilai yang diterima di parameter constructor, seperti itu. Kemudian ada void player, ini adalah metode display ya, untuk menampilkan nama dari si player ke player, seperti itu. Kemudian ada standard cout nama player. Nah, ini adalah sebuah coding yang digunakan untuk menampilkan teks nama dari player yang diikuti dengan nama player yang disimpan dalam variabel member name. Lagi. Kemudian ada standard string player get name. Nah, ini adalah metode untuk get name untuk mengambil nama si playernya. Kemudian untuk ini untuk mengembalikan nama playernya yang tersimpan dari variabel member name. Kemudian ini adalah metode set name untuk mengubah nama player. Ini juga untuk mengubah nama player dengan nama yang diberikan pada parameter, seperti itu.
Oke, berikutnya langsung ke player H. Komplit sudah. Lilek Sariawan. Di sini ada if and def player sama define player sama include string. Jadi ini maksudnya fungsi yang digunakan untuk memastikan header ini hanya untuk di-include sekali selama kompilasi. Kemudian sedangkan define player ini untuk menandai bahwa header ini telah diproses untuk mencegah multiple inclusion, seperti itu. Kemudian ini ada deklarasi kelas, kemudian kelas player ini bahwa mendeklarasikan bahwa kelas dari si pemain, statusnya public, bisa diakses oleh siapapun. Kemudian di sini ada standard string name, ini ada variabel member untuk menyimpan nama dari si pemain. Kemudian ini ada konstruktor yang menerima parameter bertipe constchart ya, seperti ini. Constchart untuk inisialisasi nama dalam bentuk prototype. Void display, jadi ini metode untuk menampilkan nama dari si player ke layar ya. Kemudian standard string get name, ini untuk mendapatkan nama pemain. Kemudian ini ada void set name, metode untuk mengubah nama dari si player. Oke, kita coba run ya di main CCP-nya. Main CPP. Jadi ingat-ingat prosesnya ini, CPP hampir sama. Nah ini setelah kita run ya, jadi nama playernya Saitama, get name nya Saitama, kemudian namanya dirubah menjadi nama player Tanjiro, seperti itu untuk video 12. Sekian, terima kasih.